Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di pertemuan ke-12. Nah, sekarang kita akan membahas pertemuan keberapa ya? Pertemuan ke-12, yaitu materinya tentang presentasi yang ketiga. Jadi di sini itu membahas tentang pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan pembaca. Jadi ini adalah judul yang dibahas oleh kelompok 1 di pertemuan ketiga. Ayo kita bahas lebih lanjut. Nah, di dalam struktur artikel ilmiah nih, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu tentang struktur artikel ilmiah. Yang pertama ada judul. Nah, kurang terlihat ya teman-teman. Pertama ada judul, penulis, nama penulis, ada abstrak, ada kata kunci, pendahuluan, landasan teoritis, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Yang terakhir ada daftar pustaka. Yang kedua ada struktur berita. Nah, tadi kan struktur artikel. Yang kedua ini selanjutnya adalah struktur berita. Nah, di dalam struktur berita itu ada headline. Nah, terus ada juga sub headline, terus body, ada conclusion, terus elemen yang dapat mempengaruhi keterlibatan pembaca, ada gaya penulisan, bahasa, dan juga panjang dan visual. Selanjutnya ada proses pembuatan artikel dan berita. Nah, prosesnya itu yang dibahas di sini ada 3. Yang pertama itu ada riset. Nah, riset ini bisa berupa survei, bisa berupa menyelidiki gitu ke setiap berita-berita yang lain atau opini-opini yang lain agar si berita ini tuh jadi kuat referensinya, teman-teman ya. Jadi sebelum kita membuat artikel ataupun berita, kita tuh harus meriset atau mengetahui sedetail mungkin kejadian tersebut, dan kejadiannya itu harus fakta gitu. Selanjutnya yang kedua ada penulisan. Nah, penulisan ini ketika kita sudah riset, kita bisa memulai menulis dari kerangkanya terlebih dahulu sampai menulis ke titik pokoknya. Dan yang ketiga ada menyunting. Nah, menyunting ini adalah ketika sudah melakukan riset, terus penulisan, lalu yang terakhir menyunting. Nah, menyunting ini adalah agar memperbaiki tulisan yang nantinya akan tidak nyambung gitu misalkan, atau seperti ada tulisan yang salah. Nah, kita itu ada di proses menyunting untuk memperbaiki semuanya. Selanjutnya ada faktor pengaruh keterlibatan pembaca artikel atau berita di media massa. Yang pertama ada minat pembaca. Nah, minat pembaca ini bisa menjadi faktor pengaruh keterlibatan pembaca. Ada juga kualitas berita. Yang kedua, kualitas berita. Nah, kualitas berita ini bisa menjadi faktor pengaruh keterlibatan pembaca. Jadi ketika kita ingin membuat berita, kita itu harus bisa menarik seseorang untuk membaca berita dan artikel tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor teknis dan ekonomis juga ya teman-teman, yang bisa menjadi faktor pengaruh keterlibatan pembaca. Selanjutnya ada juga faktor ideologis, dan yang terakhir ada pengaruh media. Selanjutnya juga kita akan membahas mengenai etika penulisan artikel dan berita. Jadi ketika kita menulis artikel dan berita, kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang harus dipertanggungjawabkan? Yaitu pendapat kita, opini kita terkait tentang penulisan artikel dan berita ini. Jadi kita tuh harus jujur dan benar-benar dari referensinya tersebut. Agar apa? Agar kita itu bisa memenuhi etika penulisan artikel dan berita ini. Karena apa? Karena sangat penting ketika seorang jurnalistik itu memahami etikanya dulu sebelum menulis dan mencari. Mungkin cukup sekian dari saya, Learning Journal pertemuan ketiga kelompok 1 ini. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kesalahan yang saya ucapkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.